Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Asma. Dilanjutkan petualangan kita hari ini. Ya, materi kita hari ini sudah masuk di muatan pembelajaran IPA tema 6 subtema 3. Nggak terasa ya, sudah masuk ke subtema 3. Ya, tentang apa kira-kira materi kita? Iya, berkaitan dengan konduktor dan isolator. Kita akan mempelajari beberapa hal, diantaranya itu tentang pengertiannya apa, contoh bedanya apa saja yang termasuk konduktor dan isolator, serta manfaatnya apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembelajaran pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa membaca doa tambah ilmu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke ya, sudah ready ya? Luar biasa. Materi kita hari ini sangat menarik. Masih bersama dengan Miss Asma. Kita mulai. Yuk kita mulai bersama. Ya, pembahasan pertama yaitu berkaitan dengan pengertian konduktor dan isolator. Miss yakin di antara kalian masih ingat apa itu konduktor dan apa itu isolator? Iya, luar biasa. Ya, kita awal dengan konduktor dulu ya. Oke, siapa yang masih ingat? Oke, banyak ya yang masih ingat ya. Oke, kita bahas bersama. Konduktor adalah suatu bahan atau zat yang dapat menghantarkan panas dan juga arus listrik, baik dalam bentuk zat cair, zat padat maupun zat gas. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Isolator. Apa itu isolator? Iya, jadi isolator itu kebalikan dari konduktor. Kalau tadi konduktor itu dapat menghantarkan panas, maka isolator ini sebaliknya. Isolator merupakan suatu jenis bahan atau zat yang sulit, bahkan tidak bisa menghantarkan panas. Ya, jadi konduktor dan isolator di sini sudah kalian pahami dengan baik untuk pengertiannya. Sudah ngerti apa itu konduktor? Udah ngerti apa itu isolator? Sudah paham ya? Luar biasa. Kalau sudah paham materi ini, Miss akan lanjutkan berkaitan dengan contohnya. Siap? Luar biasa. Yuk. Ya, kita ketahui bahwa benda-benda di sekitar kita banyak sekali yang termasuk konduktor dan isolator. Nih, di sini misalnya memberikan sekitar 10 contoh saja benda yang termasuk konduktor. Ya, oke. Silakan diperhatikan. Contoh bahannya di sini uang logam. Jadi uang logam termasuk apa? Konduktor, karena dia mudah dialiri oleh panas. Kemudian aluminium. Ini makanya kenapa di rumah-rumah kalian ada panci ya, penggorengan itu rata-rata terbuat dari aluminium karena dia sebagai penghantar panas yang baik. Lanjut, ada kawat tembaga. Ini ada wajan besi ya, ada perak, ada air, timah, emas, baja dan karbon. Walaupun masih ada lagi contoh benda-benda yang termasuk konduktor. Nanti kalian bisa tambahkan. Oke, untuk contoh benda yang termasuk konduktor bisa dipahami? Alhamdulillah ya. Jadi cukup banyak contoh benda yang ada di sekitar kalian yang termasuk konduktor. Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjutkan ke contoh berikutnya, yaitu contoh benda yang termasuk isolator. Apa tadi isolator? Iya, penghantar yang kurang baik ya. Nah, ini contohnya. Di sini Miss berikan 10 saja. Ada plastik, ada kain ya, ada kayu, karet, kertas ya, ban, benang, tembok, kaca dan styrofoam ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi 10 bahan ini termasuk contoh isolator karena dia penghantar panas yang kurang baik.
ya. Oke, makanya kenapa kalau kalian mau mengangkat sesuatu yang panas, biasanya kalian mencari apa? Pakai apa? Iya, biasanya di rumah-rumah kalian ada kain ya, buat mengangkat kalau habis masak mie rebus misalkan, kalian matikan kompornya, kalian mau memindahkan pancinya, biasanya kalian memakai alat ya. Nah, biasanya itu terbuat dari kain, atau kalau kadang-kadang kalau nggak ada, kalian bisa pakai kertas ya. Oke, sudah dipahami? Alhamdulillah. Kalau sudah bisa dipahami, kita masuk materi berikutnya. Ini dia ya. Nah, ternyata benda-benda itu tadi ya, ada yang memanfaatkan sifat kalor. Apa itu? Ini dia, termos. Siapa yang di rumahnya punya termos? Wah, banyak yang punya ya. Ya, ini juga ada sih ya. Nah, ternyata termos ini termasuk contoh benda yang memanfaatkan sifat kalor. Nih, kalau yang lupa bentuknya seperti ini. Coba, ada nggak di rumah kalian? Di dapurnya ada nggak? Oke ya. Termos merupakan salah satu benda yang memanfaatkan sifat kalor. Biasanya termos ini memudahkan kita untuk menyimpan air panas. Biasanya dipakai ketika kita bepergian ya. Kadang-kadang kan kita membutuhkan air panas tuh, yang nggak harus menyalakan kompor atau menyalakan dispenser, maka termos ini sangat bermanfaat. Termos dapat menjaga suhu air di dalamnya tetap panas atau tetap dingin. Kalau yang suka air dingin biasanya disimpan di sini pun akan awet dinginnya ya. Nah, penasaran seperti apa proses kerjanya atau prinsip kerjanya? Iya, kita akan lanjutkan. Bagaimana ya prinsip kerjanya? Sebelum masuk ke prinsip kerjanya, tentunya kalian harus tahu bagian-bagian termos itu apa saja. Kalau tampak luar kan hanya seperti ini ya, luarnya dari plastik. Nah, dalamnya atau bagian paling dalamnya seperti apa, lapisannya ada apa saja. Untuk lebih jelasnya, kita ikuti kelanjutannya. Ini dia ya, bagian-bagian termos. Di sini Miss ambil gambarnya dari sumber lain ya, biar kalian lebih paham. Ini kalau tampak luarnya seperti ini ya, nih walaupun nggak sama dengan punya kalian yang di rumah, minimal mirip-mirip dikit lah ya. Oke, bisa dilanjutkan. Oke ya, kalau tampak luarnya seperti ini ya. Nah, nih di sini perhatikan, ternyata ada lapisan-lapisannya loh dalam termos itu. Bukan hanya luar dan dalam saja ya. Perhatikan di sini. Di sini ada wadah termos dari plastik atau logam. Nih ya. Kemudian di dalamnya itu ada selubung kaca. Nih, di dalamnya itu ada kaca. Siapa yang pernah buka? Coba. Yang sudah pernah lihat dalamnya ya, diintip dikit gitu ya. Di situ ada selubung kaca di dalamnya. Bagi yang belum dan di rumahnya ada termos, nanti silahkan dibuka ya. Nah, ternyata di antara ini nih ada ruang hampa udara. Sekali lagi di sini ya, jadi dikasih celah sedikit. Di sini ada ruang hampa udara. Di sini bahan yang digunakan itu bersifat isolator ya. Paham ya? Oke. Dan yang paling bawah nih, paling bawah bagian dalam ya, maksudnya ada bantalan agar selubung kaca tidak bergerak. Jadi biar nggak muter-muter ya, di sini nih ada bantalannya. Dan biasanya air panas yang kita tuang itu masuk ke sini. Dengan dilengkapi seperti ini, dengan bagian-bagian seperti ini, maka dipastikan bahwa air panas ini akan tahan lebih lama ya, akan awet panasnya. Itulah bagian-bagian dari termos. Cukup simpel ya, luar biasa. Nah, walaupun bagian-bagian ini sudah
tersusun sedemikian rupa, pasti kalian penasaran gimana prinsipnya, gimana cara kerjanya, kok air panas di dalamnya ini tetap awet. Masih semangat? Masih fokus? Kita lanjut. Oke, yuk simak penjelasannya. Prinsip kerjanya yaitu kalor atau panas ya, air panas maksudnya di sini, yang masuk dalam tabung tidak bisa merambat keluar. Karena apa? Karena dihambat oleh kaca yang biasanya mempunyai warna putih dan mengkilap. Miss ulangi prinsip kerja yang pertama. Kalor maksudnya di sini air panas ya, yang kalian masukkan ke dalam termos tidak bisa merambat keluar karena dihambat oleh kaca yang mempunyai warna putih dan mengkilap. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Kita lanjut. Kemudian kalor dihambat oleh celah yang hampa udara pada tabung kaca yang pada celah-celah tadi ya. Setelah itu masih dihambat lagi sama celah udara antara tabung dan dinding, karena udara adalah penghantar panas yang kurang baik. Paham ya? Sudah, di sini ada kacanya ditambah dengan apa tadi? Iya, sama celah udara antara tabung dan dinding. Jadi makin awet panasnya. Dan prinsip yang terakhir, panas dihambat keluar oleh dinding termos yang biasa terbuat dari plastik atau logam yang penghantar panasnya kurang baik. Jadi dengan adanya tabung tersebut, suhu di dalam termos tetap terjaga. Jadi ada lapis-lapisan itu yang menyebabkan air yang panas pada termos itu awet panasnya. Atau kalau kalian masukkan air dingin, maka air dingin pun awet panasnya. Bisa dipahami sampai di sini bagaimana prinsip kerja dari termos? Alhamdulillah. Bagi yang belum paham ya, kalian bisa simak kembali video ini sungguh-sungguh, insya Allah kalian akan mudah memahaminya ya. Ada pertanyaan tidak? Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan dan Miss lihat kalian masih semangat, Miss akan memberikan sesuatu buat kalian. Penasaran? Ini dia. Yuk, asyik mengerjakan. Kita harus asyik, harus semangat, harus happy ya. Karena apa? Karena pembelajaran kali ini memang sangat menarik. Oke? Untuk tugas, silakan kalian jelaskan pengertian dari konduktor dan isolator. Tadi Miss sudah sampaikan di awal ya, dan Miss yakin kalian bisa menjawabnya sendiri. Oke? Selanjutnya untuk nomor 2, sebutkan contoh 3 benda yang termasuk konduktor dan sebutkan 3 benda yang termasuk isolator. Tadi Miss sudah jelaskan juga di bagian awal. Sangat mudah ya? Alhamdulillah. Soal berikutnya, sebutkan bagian-bagian termos ya. Tadi kalian bisa lihat kembali bagian-bagian termos apa saja, mulai dari lapisan dalam yang dinding kaca sampai ke bagian luar termasuk bantalan yang di bawahnya. Tidak banyak kok. Miss yakin kalian sudah hafal. Dan yang terakhir, jelaskan prinsip kerja termos. Tadi Miss jelaskan, kalau kalian mau menggunakan bahasa kalian sendiri dan intinya benar, itu luar biasa ya. Miss, saya jelaskan dengan kemampuan saya sendiri, luar biasa. Miss, saya jelaskan sesuai dengan yang saya pahami, luar biasa ya. Ya, itu saja untuk tugas hari ini. Nanti Miss akan bahas di pertemuan tematik berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Itu saja pembelajaran kita pagi ini berkaitan dengan konduktor dan isolator. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, Miss lupa, untuk tugas ini silahkan kalian kerjakan di buku tulis IPA. Nanti akan kita bahas. Tetap semangat ya. Terima kasih.
Itu saja dari Miss mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal yang kurang berkenan. Alhamdulillah kalian bisa mengerjakan tugas dengan sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.